Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa pesantren Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pengajian kita, maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita pintu pemahaman di dalam kita menuntut ilmu agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyidna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Meneruskan pengajian kita, pembacaan kitab Safinatun Najah, kitab yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair, yang sampainya di dalam Arkanul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimallahu ta'ala wa huwa Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair fi kitabi Safinatun Najah ila an qala faslun arkanul iman sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kali ini sahibul kitab akan menjelaskan kepada kita tentang arkanul iman, rukun iman. Setelah dijelaskan arkanul Islam, saat ini sahibul kitab akan menjelaskan kepada kita arkanul iman. Al-iman adalah at-tasdiq, meyakinkan. Adapun secara syarak atau syariat Islam menyebutkan bahwa al-iman iqbalul qalbi wa id'anuhu lima ulima bid-darurati annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makna iman adalah iqbalul qalb, menerima hati seseorang, wa id'anuhu, dan tunduk patuh atas segala perkara yang dibawa oleh Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita ketahui bersama bahwa makna rukun di dalam arkanul Islam, bahwa ada rukun tersebut adalah sesuatu yang tidak bisa tegak, yang tidak bisa sempurna kecuali dengannya. Artinya arkanul iman, rukun-rukun iman yang bisa tegak kecuali dengannya, yang tidak bisa tegak kecuali dengannya, yang harus kita jalankan ada 6 perkara. Yang pertama dikatakan antu'mina billah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maujudun, Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Bukti daripada keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala adanya langit dan bumi. Dengan adanya langit dan bumi, tidaklah langit dan bumi ada demikian saja, akan tetapi haruslah ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakan kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mawujud. Kemudian sifat-sifat yang lain pada Allah Subhanahu wa ta'ala al-qidam wal baqa wa mukhalafatu lil hawadisi wa qiyamuhu bi nafsihi wal wahdaniyah wal qudrah wal iradah, sampai akhirnya daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah masyhur, yang sudah kita ketahui bersama, yaitu sifat 20 yang wajib untuk kita ketahuinya. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai daripada sifat-sifat yang mustahil, yaitu lawan daripada sifat yang wajib
yang telah kita ketahui bersama yaitu 20 sifat, dan sifat yang mustahil juga ada 20 sifat. Kewajiban kita mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala, sifat yang mustahil pada Allah Subhanahu wa taala, ketidakadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kekal, sifat mustahil ada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala tidak kekal, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua daripada rukun al-iman adalah antu'mina billahi wa malaikatihi. Rukun yang kedua, kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna malaikah, al-malaikah adalah ajsamun nuraniyatun mubarra'atun minal kuduratil jasmaniyah qadiratun ala tashakkul bil ashkalil mukhtalifah. Makna malaikat, malaikat adalah ajsam, jisim atau jasmani nuraniyah yang terbuat dari cahaya, mubarra'atun yang bersih, minal kudurat dari sifat-sifat yang kotor atau bersih daripada kotoran yang zahir al-jasmaniyah, qadiratun ala tashakkul yang mampu untuk berubah bil ashkalil mukhtalifah dengan perubahan yang berbeda-beda. Diriwayatkan di dalam hadis yang tenar yaitu hadis Jibril, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di antaranya hadir di situ adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau, malaikat yaitu Jibril, datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupai daripada seseorang laki-laki. Dan ulama mengatakan wa kana fil ghalib ya'tihi fi suratid dihyatul kalabi, dan kebanyakan Jibril turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu menyerupai daripada rupa sahabat yang bernama Dihyatul Al-Kalabi, sahabat daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita meneruskan daripada pengajian kita, marilah kita ikuti jeda yang berikut ini. Pemirsa Pesantren Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meneruskan pengajian kita. Malaikah. Yang kedua, al-iman dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui bersama bahwa jumlah daripada malaikat yang wajib untuk kita beriman ada 10 malaikat. Adapun jumlah malaikat sangatlah banyak sekali. Yang wajib untuk kita beriman ada 10 malaikat. Sebagian ulama mengatakan daripada jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma fis samawati sab'i mawdi'u gadamin wala shibrin wala kaffin illa wa fihi malakun ghaim aw raqi aw sajid. Tidaklah ada satu tempat di langit, 7 lapis langit, baik itu langkah atau tapak kaki seseorang atau shibir atau jengkal, illa kecuali wa fihi malakun, kecuali terdapat di dalamnya malaikat gaimun yang berdiri, au rakiun atau yang ruku, au sajidun atau sujud. Jadi jumlah daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak sekali. Yang wajib untuk kita beriman adalah 10 malaikat yang sudah ma'ruf, yang sudah masyhur, kita ketahui bersama, yaitu Jibril, yaitu Aminul Wahyi, adalah bertugas sebagai
pemberikan daripada wahyu. Yang kedua Mikail, al-muwakkal bil amtar, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan. Yang ketiga Israfil, al-muwakkalu bin nafhi fis sur, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala. Wa Idrail, dan malaikat Idrail al-muwakkal bi qabdil arwah, yang ditugaskan untuk mencabut ruh. Dan yang kelima dan yang keenam Munkarun wa Nakir alladzani yas'alanil mayyit fi qabrihi. Dua malaikat Munkar dan Nakir adalah yang bertanya pada seorang yang meninggal dunia di dalam kuburnya. Kemudian yang ketujuh dan yang kedelapan Raqibun wa Atid alladzani yaktubanil hasanat wasayyiat, yang tugasnya mencatat amal kebaikan kita dan amal keburukan kita. Yang kesembilan Ridwan, yaitu khadinul jannah, yaitu penjaga pintu surga. Wal maliku khadinun nar, dan malaikat Malik penjaga daripada pintu neraka. Dan di antara keajaiban Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan atas di antara malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Jauhara Lu'luwiyah fi Syarah Arba'in Nawawiyah, wa dzakara ba'dahum anna min a'jabi ma khalaqallahu fihim malakan nisfuhu min nar wa nisfuhu min thalaj. Disebutkan di dalam kitab ini di antara keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat yang mana tercipta setengah dari api dan setengahnya dari es. Nisfuhu min nar wa nisfuhu min thalaj. Setengah daripada ciptaan tersebut, dari malaikat tersebut, tercipta dari api, dan tercipta bagian yang berikutnya tercipta dari es. Fala nar tuzibu salaj wala salaj yudfi'un nar, dan tidaklah api membakar daripada es tersebut, dan es itu tidak bisa meluluhkan atau melelehkan daripada api tersebut. Wa huwa yusabbihullahu ta'ala wa yuqaddisuhu wa yumajjiduhu wa yuwahhiduhu, dan malaikat tersebut yang diciptakan dari api dan dari es terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaqul fi kalamihi, dan malaikat tersebut berdoa di antara doanya, Allahumma ya man allafa baina salji wan nar alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Ya Allah yang telah menyatukan, yang telah melembutkan antara es dan antara api, alif bainal qulub ibadikal mu'minin, lembutkanlah hati-hati hambamu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral hadirin pemirsa TV Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga daripada arkanul iman, daripada rukun iman yang wajib untuk kita ketahui adalah beriman dengan apa? Wa kutubihi, dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, kepada para nabi-nabi, berjumlah 104 kitab, dan yang wajib untuk kita beriman hanya 4 kitab. Wajib untuk kita beriman hanya 4 kitab, yaitu yang pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Kemudian yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat, yang terakhir Al-Furqan wa huwal Qur'an ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak wajib untuk meyakinkan atau beriman pada kitab-kitab selain daripada 4 kitab ini. Baik kitab-kitab sebelum daripada 4
ar-rasul tersebut, yaitu di antaranya suhuf pada Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu juga pada nabi-nabi setelah Nabi Adam, baik itu Nabi Adam atau Syis atau Nuh dan yang lainnya. Tidak wajib untuk kita beriman hanyalah pada 4 nabi tersebut. Kita wajib untuk beriman bahwa Taurat, Zabur, Injil dan Furqan adalah kalamullah, adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang suci. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas, dari Abi Dzar, bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kitabnya Nabi Ibrahim. Disebutkan di dalam syarah ini kitab, definisi atau penjabaran ini kitab, yaitu kitab Kasyifastus saja, tentang perkataan atau pertanyaan Abi Dzar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suhuf Ibrahim. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita bahwa diriwayatkan di dalam hadis dari Abi Dzar, qala qultu ya Rasulullah fama kana suhuf Ibrahim. Ya Rasulullah, bagaimana itu suhuf atau kitab yang diturunkan oleh Ibrahim? Qala kanat kulluha amsalan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, adapun suhuf yang diturunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam semuanya adalah hanya perumpamaan. Di antara isi daripada suhuf Ibrahim dikatakan, wa minha wa 'alal 'aqil an yakuna lahu sa'ah yunaji fiha rabbahu 'azza wa jalla wa sa'atan yuhasibu fiha وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يتفكر فيها صنع الله تعالى وساعة يخلو أن يتجرد فيها لحاجته من المطعم والمشرب. Dan bagi orang yang berakal, hendaklah dia mengosongkan daripada waktunya. Satu waktu dia bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang lain yuhasabu fiha nafsahu, dia berintrospeksi pada dirinya. Apa yang dia lakukan daripada amal-amal sebelumnya, dia berintrospeksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'ayatafakkar fima sanallahu taala, dan di waktu lain dia bertafakkur akan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'atan yakhlu ayyatajarra fiha li hajatihi, dan di waktu yang lain dia melaksanakan daripada kebutuhan sehari-harinya daripada makan dan minum. Dan juga di dalam suhuf pada Nabi Musa alaihissalam. Wa qala Abu Dzar aidan qultu ya Rasulullah fama kana suhufi Musa. Abi Dzar bertanya, ya Rasulullah, bagaimana suhufnya Nabi Musa alaihissalam? Qala kanat kulluha ibaran. Semuanya suhuf Nabi Musa alaihi salam adalah ibrah, adalah sebagai peringatan kita. Di antaranya wa minha ajibtu liman aygana bimaut kaifa yafrah. Di dalam suhuf Nabi Musa alaihi salam disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku heran, ajibtu liman ayaqana bil maut, atas orang yang yakin tentang adanya kematian, kaifa yafrah, bagaimana dia bergembira, bersenang-senang. Ajibtu liman aiqana bin nar wa kaifa yadhak, aku sangat heran atas orang yang yakin adanya api neraka kemudian ia terbahak-bahak. Ajibtu liman yarad dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa yatma'in ilaiha, aku heran atas orang yang hidup di dunia ini kemudian dia tidak mempersiapkan diri untuk kembali ke negeri akhirat. Ajibtu liman ayqana bil qadar thumma yat'ab. Aku heran
atas orang yang meyakinkan tentang adanya takdir, qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia bersusah payah. Ajibtu liman aikana bil hisab thumma la ya'mal. Aku sangat heran atas orang yang mengetahui, yang meyakinkan atas adanya hari hisab, kemudian dia tidak beramal di dunia ini. Kemudian di dalam kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bna Adam, la takhaf min sultan ma dama sultani baqiyan, wa sultani bagin la yanfad abada." Wahai anak Adam, la takhaf min sultan, janganlah engkau takut atas pemilik kekuasaan, ma dama sultani bagian, selagi kekuasaanku masih berada. Wa sultani bagin la yanfad abada, dan kekuasaanku akan kekal dan tidak akan punah selama-lamanya. Ya bna Adam, khalaqtuka li ibadati fala tal'ab. Wahai bani Adam, wahai anak Adam, engkau diciptakan untuk beribadah kepadaku, fala tal'ab, maka janganlah engkau bermain-main. Ya bna Adam, la takhafanna fawta rizq ma damat khazaini mamlu'ah wa khazaini la yanfad abada. Wahai anak Adam, janganlah engkau takut atas hilangnya rezeki selagi ma damat khazaini mamlu'ah, selagi perbendaharaanku mamlu'ah penuh, wa khazaini la tanfad abada, dan perbendaharaanku tidak akan habisnya. Kemudian panjang lebar di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Dan kita ketahui bersama bahwa 4 kitab tersebut wajiblah untuk kita beriman kepadanya. Kemudian rukun iman yang keempat, kita wajib untuk percaya, yakin akan Rasul-Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib akan mengetahui tentang Rasul-Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu Rasul? Hum al-anbiya alladzina umiru bitabligh ma awhallahu bihi ilaihim. Rasul adalah para nabi alladzina umiru bitabligh ma awhallahu bihi, yang diperintahkan untuk menyampaikan apa-apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala diutus untuk sekalian makhluk, untuk pada makhluk li hidayatihim, untuk memberikan daripada hidayahnya kepada kita. Wa takmil ma'ashihim, dan menyempurnakan kehidupan dunianya, wa ma'adihim, dan kehidupan akhiratnya. Wa ayyadahum bil mu'jizat ad-dallah ala sidqihim, dan kita wajib untuk beriman sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada para rasul tersebut untuk menguatkan daripada kebenarannya. Wa annahum ballaghu 'anillahi risalatahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepadanya untuk menyebarkan daripada risalahnya. Wa bayyanu ma amarahum bi bayanihil mukallafin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan kepadanya dengan mukjizat yang telah kita ketahui bersama, banyak daripada mukjizat para anbiya wal mursalin. Wa annahum ma'sumun minas shaghair wal kabair, dan kita wajib untuk beriman bahwa para anbiya maksum, terjaga minas shaghair wal kabair, baik dari dosa kecil ataupun dari dosa besar. Dan juga yang harus kita ketahui bahwa para rasul terselamat daripada penyakit-penyakit yang dapat dijauhi oleh manusia. Pemirsa TV Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah pelajaran yang kita dapat sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan
yang sedikit ini bisa kita ambil manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita manfaat dan kepahaman dalam mempelajari ilmu agama. Allahumma anfa'na, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.